Selamat datang di Mono Channel. Hari ini kita akan mempelajari tentang rasio untuk kelas 6 sekolah dasar. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan tinggalkan komentar. Yang pertama, kita akan belajar konsep rasio. Membandingkan benda. Dua nilai atau lebih dapat dibandingkan menggunakan cara berikut. Yang pertama yaitu dengan cara membandingkan kedua nilai secara langsung. Yang kedua adalah perbandingan selisih. Misalnya, di dalam vas bunga terdapat 10 tangkai mawar dan 8 tangkai melati. Perbandingan banyak mawar dan melati dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan jumlah dan perbandingan selisih berikut. Yang pertama, kita perbandingan secara langsung. Yang pertama, bunga mawar di dalam vas lebih banyak daripada bunga melati. Yang kedua, bunga melati di dalam vas lebih sedikit daripada bunga mawar. Untuk perbandingan yang selisih, bunga mawar di dalam vas 2 tangkai lebih banyak daripada bunga melati. Yang kedua, bunga melati di dalam vas 2 tangkai lebih sedikit daripada bunga mawar. Karena untuk tangkai mawar itu ada 10 bunga mawar. Kemudian yang tangkai melati itu ada 8, maka selisihnya 2. Itu kalau jika menggunakan perbandingan selisih. Kita lanjut. Di sini ada tumbuhan yang dijual dengan paket A dan paket B. Paket A itu harganya 50.000, dengan jumlah tanamannya itu ada 4. Sedangkan yang paket B itu ada 3 tanaman dengan harga 40.000. Nah, dari paket A dan paket B ini itu kita akan mencari perbandingannya. Yang A, paket mana yang memiliki jumlah bibit lebih banyak? Otomatis jumlah bibit yang banyak adalah yang paket A karena jumlahnya ada 4. A. Paket mana yang harganya lebih murah? Paket yang lebih murah adalah paket B. Tapi menurut kalian paket A dan paket B ini yang layak untuk dibeli yang mana menurut kalian? Nah, cara menentukannya adalah dengan cara mencari harga persatuan tumbuhan. Caranya bagaimana? Kita bagi harga dari paketnya itu dengan jumlah tanamannya. Kita coba cari yang paket A. Harga satu bibit pohon pada paket A itu adalah 50.000 dibagi 4. Karena tumbuhannya ada 4. Maka hasilnya adalah 12.500. Itu per satu bibit pohon. Kemudian yang B itu harga per satu bibit pohonnya adalah 13.333,33 sekian. Kita bulatkan menjadi 13.333. Jadi dari kedua pengerjaan ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa harga bibit per satu tumbuhan antara paket A dan paket B diperoleh harga yang termurah adalah paket A karena harganya per satu bibitnya adalah 12.500. Sedangkan paket B per satu bibitnya harganya 13.000 sekian. Nah, oleh karena itu maka yang layak untuk dibeli adalah paket A. Kita lanjut. Sekarang ke pengertian rasio. Rasio itu adalah perbandingan. Ingat, perbandingan antara dua kuantitas atau besaran. Kuantitas itu dapat berupa berat, panjang, harga, waktu, atau jumlah. Nah, perlu diingat yang
kata ditebali. Rasio ini adalah tidak sama dengan pecahan. Akan tetapi rasio itu dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Rasio A terhadap B itu dapat dinyatakan dalam bentuk A per B atau A banding B. Itu semuanya dibaca A banding B, walaupun ini dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nilai A per B atau A banding B dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Nah, kita akan mencari rasio A terhadap B diperolehnya dengan cara bagaimana? Yang pertama, kita membagi rasio A dan B dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Yang kedua, kita membagi rasio A dan B dengan faktor persekutuan dari A dan B. Jadi faktor persekutuannya A dan B itu secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk paling sederhana. Nah, jadi sederhananya untuk yang faktor persekutuan yang berulang-ulang membaginya, itu sederhananya kita jika menjumpai rasio A dan B itu adalah bilangan genap, kita bagi saja dengan angka 2. Karena semua bilangan genap bisa dibagi dengan angka 2. Jika hasilnya masih bisa dibagi angka 2 semua, bagi lagi. Nah, berulang-ulang sampai diperoleh bentuk paling sederhana. Agar tidak bingung, kita ke contoh soal. Sebuah taman ditanami pohon durian dan pohon pucuk merah. Untuk pohon durian terdapat 4 pohon dan pohon pucuk merah terdapat 6 pohon di dalam taman itu. Tuliskan perbandingan banyak pohon durian dan pohon pucuk merah. Jadi kita disuruh mencari perbandingannya atau rasionya. Rasio jumlah pohon durian dan pohon pucuk merah adalah 4 banding 6. 4 untuk pohon durian dan 6 untuk pohon pucuk merah. 4 banding 6 memiliki arti bahwa setiap 4 pohon durian terdapat 6 pohon pucuk merah. Nah, tapi ini belum bentuk paling sederhana. Nah, sekarang kita akan mencari bentuk paling sederhananya. Maka dari rasio 4 banding 6 kita bagi 22 secara berulang atau dengan faktor persekutuan atau FPB, ditemukanlah rasionya adalah 2 banding 3, yaitu kita bagi 2, ini juga dibagi 2. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana dari rasio pohon durian dan pohon pucuk merah. Rasio 2 untuk pohon durian dan rasio 3 untuk pohon pucuk merah. Lanjut. Mari kita berpikir kritis. Jika diketahui jumlah pohon durian, yang diketahui hanya pohon durian, bagaimana cara menentukan jumlah pohon pucuk merah? Jumlahnya maksudnya. Nah, caranya yaitu jika jumlah pohon durian diketahui, yang diketahui jumlah pohon duriannya, maka untuk menentukan jumlah pohon pucuk merah yaitu dengan cara membagi jumlah pohon durian banyaknya berapa dengan rasionya yaitu 2, seperti tadi rasionya adalah 2 banding 3, dan dikali rasio pohon pucuk merah yaitu 3. Bentuknya seperti ini. Jumlah pohon durian dibagi 2 rasionya dikalikan 3 rasio pucuk merah. Begitu juga sebaliknya, jika jumlah pohon pucuk merah yang diketahui, maka untuk menentukan jumlah pohon durian dengan cara membagi jumlah pohon pucuk merah dengan rasionya yaitu 3, lalu dikali rasio pohon durian yaitu 2. Bentuknya seperti ini. Jumlah pohon pucuk merah dibagi rasionya yaitu 3, dikalikan 2, yaitu rasio pohon durian.
Kita ke latihan soal. Bayu ingin mengundang teman-teman datang ke rumah untuk merayakan ulang tahunnya. Bayu menyiapkan 6 liter minuman untuk 15 orang. Nah, di siang hari akan datang teman sebanyak 10 orang. Berapa liter minuman yang harus disiapkan? Kita sudah mengantongi bahwa yang diketahui itu 6 liter minuman untuk 15 orang. Maka perbandingannya adalah 6 liter untuk 15 orang. Nah, yang ditanyakan adalah kalau 10 orang itu berapa minumannya yang harus disiapkan? Nah, caranya kita mencari rasio minuman terhadap jumlah tamu terlebih dahulu, yaitu 6:15. 6-nya itu adalah minumannya, 15 adalah orangnya. Kita bentuk paling sederhana. Yaitu diperoleh 2:5. Ini bentuk rasio paling sederhana. Kemudian dari bentuk rasio paling sederhana ini kita langsung mencari jumlah minuman yang akan disediakan oleh Bayu untuk 10 orang. Karena yang dicari adalah berapa jumlah minuman yang akan disediakan, yaitu kita mencarinya adalah dengan cara jumlah tamu dibagi rasionya dikalikan rasio minumannya. Maka 10 orang dibagi 5 rasionya dikalikan 2 rasio dari minumannya. Diperoleh, ini kamu sederhanakan, 5/5 1, 10/5 2. Atau bisa juga kamu kalikan terlebih dahulu, 10 kali 2 ketemu 20. Setelah itu baru dibagi 5. Diperoleh 2/1 kali 2. Maka 4/1. Maka karena 4/1 hasilnya adalah 4. Jadi minuman yang harus disiapkan untuk 10 orang adalah sebanyak 4 liter. Demikian untuk konsep dari rasio. Untuk part selanjutnya kita akan membahas tentang konsep kesamaan rasio. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih.